Pemerintah bahkan menyewa truk-truk itu untuk mengangkut hantu. Hai, assalamualaikum, welcome back to my story. Saya Terus Madita dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di channel ini kita bahas misteri yang ada di berbagai belahan dunia. Oke, mama sekalian, kali ini kita mau bahas soal pindah memindah. Tapi mama jangan pindah channel dulu ya. Nonton dulu, sekalian mak subscribe, like, share, dan komen yang baik-baik ya. Balik lagi mak soal pindah memindah. Pindah rumah, pindah kampung sering terjadi di kota-kota besar dan itu wajar, apalagi pindah ibu kota. Indonesia juga pernah ada wacana pemindahan ibu kota, ya kan? Tapi di Myanmar, mak, selain memindahkan ibu kotanya, hantu-hantu yang ada di sana itu juga harus dipindahin. Pernah dengar nggak, mak? Militer bertugas mindahin hantu dan gimana cara pindahinnya? Penasaran? Nah, begini nih ceritanya. Cek it out. Myanmar itu satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan ibu kota Yangon. Sebelumnya, pada tahun 2005 itu, pemerintah Myanmar memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya itu ke Naypyidaw. Naypyidaw ini bermakna rumah para raja-raja, yaitu salah satu kota yang berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di Myanmar. Di sana itu mak populasinya itu lebih sedikit. Alasan pemindahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw ini juga sebenarnya nggak jelas. Ada yang mengatakan karena kepentingan politik. Kota Yangon ini kan dekat dengan laut dan beresiko diinvasi gitu takutnya. Ada rumor juga yang beredar kalau pemimpin Myanmar, Thein Sein, mengikuti saran seorang peramal. Hari gini percaya peramal. Peramal ini mengingatkan kalau misalkan ibu kotanya itu tidak dipindahkan, dia dan rezimnya itu akan jatuh, hancur. Jadi dipindahlah ibu kota dari Yangon ini ke Naypyidaw yang berjarak 5 jam dari kota Yangon. Naypyidaw ini mak salah satu kota yang sangat luas sekali. Lebih kurang sekitar 7.000 km persegi. Lebih luas 8 kali lipat dari ukuran kota New York. Sementara penduduknya mak hanya berjumlah 920.000 orang. Jadi lengang melempang mak. Mereka itu memiliki ruas jalan sebanyak 20 jalur. Ya lengang aja, bisa golek-golek di jalan, mak. Gak ada istilah macet-macet, walaupun di jam-jam sibuk. Gak ada istilah ngantri-mengantri. Mantap kali lah pokoknya, mak. Orang-orang ini, mak, menjuluki kalau kota ini tuh sebagai kota hantu. Saking luasnya, tapi gak ada orang. Dan orang-orang lokal Naypyidaw ini meyakini kota ini sebagai kota hantu, tapi ditinggal pergi oleh hantunya. Kok bisa? Hantunya pindah juga? Nah, jadi gini nih ceritanya, mak. Perpindahan ibu kota itu nggak mudah gitu ya. Nggak semudah pindah rumah yang sehari, 2 hari, atau seminggu siap. Ini ibu kota gitu loh. Ada banyak yang harus dibangun dan itu juga butuh waktu yang sangat lama. Sama halnya dengan perpindahan ibu kota Myanmar ini. Jadi pada tahun 2010 itu, kapten dari militer Myanmar yang bernama Aung Kang ditugaskan untuk merelokasi pemakaman di That Kon, salah satu daerah yang ada di Naypyidaw. Wow, makam digusur. Makam ini harus dipindahkan karena di lahan makam ini akan dibangun biara dan pengadilan negeri yang baru. Tadi katanya luas, kenapa harus di lahan makam? Apa nggak ada lahan lain gitu? Oke, walaupun ada warga yang menentang, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Ya, mereka tidak bisa protes karena apa ya, rezim militer tengah berkuasa pada waktu itu di Myanmar. Di wilayah pemakaman That Kon ini berisi para tentara Jepang yang mati pada saat Perang Dunia Kedua. Dalam keyakinan orang Myanmar, mereka yang mati karena perang atau menderita karena kekerasan akan menyisakan spirit yang tidak bisa dilepaskan atau ditebus oleh prosesi pemakaman. Jadi bergentayangan gitu mak, bahasa gamblangnya.
Jadi mak, proses penggusuran makam itu menjadi pekerjaan yang beresiko. Karena kalau misalkan hantunya nggak mau pindah bisa membahayakan orang-orang kota. Kalau hantunya rame-rame bikin demo ke pemerintah gimana coba? Jadi caranya agar hantu-hantu ini atau roh yang ada di makam itu ikut pindah ke tempat yang baru. Jadi dipanggillah seorang yang bisa berkomunikasi dengan roh atau disebut natsaya, semacam guru roh untuk memandu saat roh itu dipindahkan. Cara pindahinnya itu mak pakai truk. Tek batu gunung. Roh-roh ini dipandu, digiring menuju truk. Kebayang nggak mak? Hantu naik truk. Ayo pelan-pelan, hati-hati, jangan berebutan. Bener aja mak, ada hantu yang berebutan duduk di depan. Kenapa tuh? Pusing duduk di belakang ya? Karena berebutan, jadi truk ini nggak bisa jalan. Terus ban truk itu masuk ke dalam pasir. Ya kemudian dipandu guru roh ini tadi untuk turun dan duduk di belakang dengan tertib. Akhirnya truk ini bisa jalan lagi. Ayo turun semuanya dengan tertib, duduk di belakang semuanya. Nurut mak. Akhirnya jalan lagi nih si truk ini. Ini serius loh mak, pindahan hantu ini nggak main-main. Ini perintah langsung dari negara Myanmar. Pemerintah bahkan menyewa truk-truk itu untuk mengangkut hantu. Ada jasa pengangkut hantu mak ya. Pekerjaan penggusuran makam ini kan beresiko, jadi betul-betul dipertimbangkan. Nah, dalam sehari 12 truk melakukan perjalanan sebanyak 3 kali. Penggusuran makam ini berlangsung selama 3 hari. Jadi semuanya itu tercatat ada 108 kali perjalanan. Angka yang menurut numerologi Buddha ini menguntungkan sesuai dengan 108 simbol suci. Di pemakaman Tat Kon ini ada lebih dari 1000 kuburan yang harus dipindahkan. Jadi setiap truk itu berisi sekitar 10 hantu. Jadi penasaran gimana truk ini jalan mak ya? Terasa berat atau biasa aja? Ini pulang pergi bolak-balik nganterin hantu. Ngomong-ngomong hantu nih mak, di setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing. Kalau misalkan di Indonesia ada pocong gitu ya, dengan kain putih, ada jabulnya gitu. Nah kalau di Myanmar itu hantunya itu tinggi-tinggi sampai 2 meter, besar-besar, terus galak, telinga dan gadingnya itu besar-besar mak, dan lidahnya itu juga panjang. Ya mungkin makanya diangkut pakai truk terbuka gitu ya. Soalnya hantunya kan tinggi-tinggi besar. Kalau misalkan pakai bus ya nggak muat. Pusing. Seorang pakar di bidang agama Burma atau sebutan orang Myanmar zaman dulu, Bart de la Ferrier ini, sah namanya mak, mengatakan cerita yang meyakini semacam roh murka atau marah itu bukan sebuah cerita biasa, sudah umum gitu loh di kalangan masyarakat Myanmar. Soalnya dia juga pernah denger nih saat pemindahan makam di kota Yangon. Tanya ada hantu yang tidak mau jasadnya itu dipindahkan. Jadi hantu itu bikin ulah. Mesin mobil berhenti sendiri atau bergerak sendiri. Nah yang membuat supir-supir ini ketakutan gitu. Oke ma, balik lagi ke cerita makam di Tat Kon tadi ma. Satu malam usai relokasi makam Tat Kon ini, asisten Kapten Aung Kan bermimpi ditemui 3 hantu. Katanya itu mereka ketinggalan truk. Ketinggalan truk. Kapten, ada 3 hantu ketinggalan truk. Besok kita angkut lagi ya. Balik lagi Kapten Kan ini ke pemakaman Tat Kon. Benar, ada 3 makam dalam semak-semak. Nah mak, dari 3 hantu yang ketinggalan ini tadi, satunya itu nggak mau gerak, nggak mau geser. Dia mau tinggal di mobil sang asisten kapten. Nah hantunya ini menolak, jadi muncullah insiden-insiden kecil seperti bulldozer yang mengerjakan proyek konstruksi mogok, kemudian kucing yang tinggal di komplek perumahan komite pengembangan Napido mati mendadak. Yang seremnya mak, di malam harinya asisten kapten ini mak, ada tangan hantu mendorongnya itu jatuh dari tempat tidur. Kalau kayak ini sih aku sih nyerah mak. Jadi karena ada hantu yang gak mau pindah ini, dipanggil lagi seorang natsaya yang bernama Yunan Lase. Yunan Lase ini seorang natsaya yang sangat berpengalaman di bidang panggil-memanggil roh. Jadi kebetulan si natsaya ini sering dia meditasi di pemakaman Tat Kon ini sebelum direlokasi. Bahkan saking seringnya dia punya teman di pemakaman itu, seorang roh pembawa peti mati bernama Mapewa. Punya teman roh. Mapewa ini mak, roh dari segala roh. Semacam roh yang dituakan, pimpinan roh-roh yang lain gitu. Jadi roh-roh yang lain itu nunduk sama dia. Jadi saya ini meminta bantuan
ke Mapewa terkait Roro yang bandel. Ini tolonglah, ada anggota kamu yang gak mau pindah, tolong dibantu, suruh dia pindah. Jadi gitu mak ceritanya. Sekarang kota Naypyidaw ini telah menjelma sebagai sebuah kota yang menjadi harapan baru Myanmar, sekaligus ibu kota tahun 2006 di kota hantu tanpa hantu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Percaya nggak percaya mak, itulah cerita hari ini mak. Mau senyum-senyum sendiri silakan, ketawa-ketawa sendiri silakan. Saya Trismanita, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.